Halo sobat, hari ini kita akan membahas perjalanan panjang partisipasi politik di Indonesia yang penuh dinamika dan tantangannya. Sejak era kemerdekaan hingga saat ini, partisipasi politik warga Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan. Di masa Orde Lama, partisipasi politik masih terbatas pada kelompok elit dan berbasis ideologi. Memasuki era Orde Baru, partisipasi politik justru lebih terkontrol dan sentralistik dengan dominasi satu partai politik. Reformasi tahun 1998 membuka pintu demokrasi lebih lebar. Masyarakat memiliki kebebasan lebih besar untuk terlibat dalam politik, mulai dari pemilihan langsung hingga pembentukan partai politik baru. Namun, apakah semua lapisan masyarakat sudah bisa menikmati kebebasan ini secara setara? Faktanya, masih ada kelompok-kelompok yang menghadapi hambatan dalam berpartisipasi politik. Penyandang disabilitas, misalnya, sering mengalami kesulitan mengakses TPS atau informasi pemilu yang ramah disabilitas. Masyarakat adat juga kerap terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut wilayah mereka. Perempuan, meski sudah ada kuota 30% di parlemen, masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Stigma sosial dan beban ganda sebagai ibu rumah tangga sering membatasi ruang gerak mereka di politik. Kelompok muda dan pemilih pemula juga kadang merasa suara mereka kurang didengar dalam proses politik. Lantas, apa yang menjadi hambatan utama? Pertama, akses informasi yang tidak merata. Kedua, infrastruktur politik yang belum inklusif. Ketiga, masih kuatnya praktik politik uang dan patronase. Dan keempat, kesenjangan digital yang mempengaruhi partisipasi politik di era modern. Namun jangan khawatir, ada banyak inisiatif positif yang sedang berkembang. Organisasi masyarakat sipil aktif mendorong pendidikan politik inklusif. Platform digital memudahkan akses informasi politik. Dan yang menggembirakan, kesadaran akan pentingnya politik inklusif terus meningkat. Kita semua punya peran untuk menciptakan ruang politik yang lebih inklusif. Mulai dari mendukung kebijakan pro-inklusi, hingga aktif menyuarakan kepentingan kelompok rentan di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol suka, bagikan, dan subscribe untuk konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.